Shalom. Saya percaya kita ada di tempat ini dengan satu motivasi, yaitu ingin mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan ditemui pada sore hari ini. Untuk itu, kehadiran Allah kita sambut dengan puji-pujian yang tertulis dalam tata ibadah kita, yaitu firman nomor 291. Mari saudara semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari firman nomor 291 ayat 1 dan 3. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus, sekalian bangsa sekali menang, berbuat di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sore hari ini Bapa kembali kami hadir di hadapan-Mu. Kami berdiri dengan kekosongan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak dapat mandiri karena kami lemah. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, keberadaan kami pada saat ini di rumah Tuhan ini semua hanya kemurahan. Bapa, jadikanlah kami menjadi orang yang taat, umat yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Saat beribadah ini juga Bapa, kami percaya bahwa ibadah ini berdiri di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Mari Bapa pimpin kami dari awal sampai penghujung nanti. Seberapa kami yang hadir, yang berdiri di hadapan-Mu, semua kami milik Tuhan. Materaikan kami Tuhan dengan berkat-berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin kami, dan selesai ibadah ini berkat-Mu tercurah bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Mari kita memuji Tuhan
Dari Kirim Jemaat nomor 35 ayat 1. Demikian firman Tuhan sebagai nas pemberitaan pada minggu sore hari ini yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 35 ayat 4. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, sudah melepaskan kita dari belenggu-belenggu setan, dari roh-roh jahat. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jika ada kita melakukan dosa dan kesalahan pada sesama maupun terlebih kepada Tuhan, hari ini mari kita introspeksi. Kita katakan mohon ampun kepada Tuhan supaya firman-Nya layak masuk ke dalam hati kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami hadir di hadapan-Mu
Kami manusia yang sering berdosa, lalai dalam melakukan perintah-perintah-Mu, bahkan secara tidak sengaja ataupun sengaja kami melakukan kesalahan terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur, kami tertunduk di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, supaya doa dan permohonan kami naik ke hadapan-Mu pada saat ibadah ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak hadir di hadapan-Mu sebelum kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Dan setiap ada kebencian, kemarahan, kegeraman, dendam di dalam hati kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Engkau ya Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kami untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima kasih sayang-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, terimalah pengampunan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju. Karena kasih sayang dari Bapa. Oleh sebab itu, bertobatlah, jangan mengulangi dosa lagi. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pengakuan rasuli atau pembacaan hukum Tuhan, kita nyanyikan terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2.
mengikat hatiku, beri kasih padanya, serta menyanyi bersungguh. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari meneduh, berjaga dan berdoaku. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Yaitu tertulis dalam Yeremia 16 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesatan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukanlah Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita hendak memasuki pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita nyanyi dari ini cuma nomor 375. Kita bangkit berdiri. Kita mau bersiap untuk mengikrarkan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan ujian nomor 7. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Untuk sabda Allah, mari kita berdoa. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya dengan hikmat yang dari surga, supaya apa yang disampaikan dapat bertumbuh, berbuah lebat bagi kami semuanya. Engkau juga yang menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu bertumbuh. Demikian juga Bapa yang bekerja di dalam ruangan ini, sekeliling ruangan ini, dalam pemerintahan firman ini, hanyalah Roh Kudus. Roh-roh lain di luar itu kami sudah usir, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu Prapaskah ini terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 10. Kita membacanya secara responsorian atau bersaut-sautan, yaitu dari Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang.
dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Silakan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari bersama-sama. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menyembuhkan lembutan, memberikan kepada orang yang memakan. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi, yang tidak pernah lupa memberkati kita. Amin. Walaupun kadang kita lupa mengucap syukur atau membangun relasi yang baik kepada Tuhan, tapi karena kesetiaan Tuhan, Dia tidak pernah lupa memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema untuk minggu ini terambil yaitu berbuah adalah karunia kehidupan. Berbuah adalah karunia kehidupan. Kalau kita mendengarkan kata karunia, berarti untung atau rezeki yang kita dapat dari Tuhan. Jadi kasih karunia itu kita dapat bukan karena jerih payah kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Jadi kehidupan ini adalah karunia Tuhan, maka kita harus berbuah. Itu maunya Tuhan dari kita di Minggu Prapaskah ini. Ya, ada pepatah yang mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Kalau kita pergi ke pasar, banyak buah yang kita lihat, atau di supermarket yang khusus buah semuanya. Ya, kalau kita melihat buah itu pasti kita tahu. Dan jika belum tahu, pasti kita pengen tahu bagaimana pohonnya ya. Karena nggak mungkin pohon dibawa ke pasar, tapi buahnya aja. Jadi kalau kita lihat buah, kita terbayang dengan pohonnya. Itulah yang dikatakan bahwa buah itu dikenal dari pohonnya. Kalau kita melihat buah, itu makanan, dari bijinya dibutuhkan nutrisi untuk tubuh kita, ya kan? Ada biji yang kita makan. Misalnya kita makan durian, apa itu ya? Dagingnya itu ya untuk nutrisi tubuh kita. Buah apa saja itu diperlukan oleh tubuh kita. Lainnya kalau punya penyakit, ada pantangan-pantangannya, itu juga nggak harus diberhentikan. Ya bisa dimakan, tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau nggak dimakan, nutrisi apa? Nah, kalau bijinya nanti ditanam dan tumbuh kembali, jadi berguna. Bijinya berguna, dagingnya berguna, nah itu buahnya berguna.
Artinya di situ buah yang kita peroleh dari pohon yang sama, yaitu pohon anggur itu adalah Yesus Kristus, berdampak positif di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berjemaat. Nah, ini yang diperlukan Tuhan bagi kita. Jadi buah yang kita peroleh, yang dihasilkan itu ya seharusnya berdampak positif. Janganlah kita hadir di tengah-tengah persekutuan tidak ada memberikan warna, tidak ada dampak. Karena apa? Karena kita berasal dari pohon yang sangat baik itu, yaitu pokok anggur, pohon anggur, dan kitalah rantingnya. Kitalah rantingnya. Dan ranting yang melekat pada pohonnya pastilah menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, buah yang dirindukan oleh orang lain. Ya, jadi di mana kita hadir, kita mendatangkan positif lah, membangun lah. Itu tanda-tanda bahwa kita memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Itulah tanda-tandanya. Bukan hanya itu aja, saudara. Kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Walaupun musim kemarau, tetap kita bagus, tetap berbuah, tetap segar. Ya. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetap kita katakan Tuhan baik. Tetap kita katakan Tuhan itu baik, Allah itu baik. Saya yang tidak baik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Saya yang bersalah. Dengan keadaan seperti itu, kita pasti kuat. Coba praktekkan dalam hidup sudah. Ada masalah. Selalu kadang manusia mencari kambing hitam. Siapa yang salah ya? Ibaratnya kalau keluarga baru, misalnya baru orang menikah dapat anak, kalau anaknya sakit, kadang-kadang suami menyalahkan istri menyalahkan suami, saling menyalahkan. Sama seperti Adam dan Hawa ketika ada masalah. Datang Tuhan, Adam di mana kamu? Lah bukan aku Tuhan, itu tuh perempuan yang kau beri itu, yang memberikan buah itu. Lalu makan. Lalu ditanya Allah, kenapa kamu ambil, kamu makan? Lah bukan aku, itu loh ular itu yang menyuruh aku. Katanya kalau saya makan, saya akan tahu yang baik dan yang buruk. Jadi inilah kehidupan yang tidak disukai Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan bertanya kepada kita. Tapi kalau kita katakan, ya Tuhan, saya yang salah, perbaikilah hidupku ini, maka Tuhan datang untuk memperbaiki kita. Kita semakin menjadi buah yang baik. Karena pohon yang ditanam di aliran sungai yang mengalir, tepi sungai yang mengalir, pohon itu akan tetap tumbuh subur. Kita juga begitu, saudara. Jadi jangan takutlah. Kemana kita melekat? Ya ke firman. Ke firman kita melekat. Harus kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jika kita membangun komunikasi atau relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita peka dengan suara Tuhan. Kita akan peka dengan suara Tuhan. Maka di dalam Yesaya 55 dikatakan, kita lihat coba. Di awal Yesaya 55 ini, Tuhan begitu baik.
tunggal. Kalau bahasa Bible dikatakan Romanus de akan nasomar heben. Neon gandum untuk dimakan, anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi kita harus mencari uang, harus bekerja keras untuk memperoleh uang. Tetapi yang utama, dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk berbicara kepadanya. Seperti Adam yang dipanggil Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tahu kalau Adam itu mengambil buah itu dan memakan buah itu. Tapi kenapa Tuhan bertanya kepada Adam? Nah, di sini kita lihat Tuhan sangat suka berbicara kepada manusia. Sangat suka. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kita, sudah tahu semuanya, saudara. Tapi dia sangat suka. Dia suka mendengarkan suara kita. Dia suka. Maka setiap hari kita umat Tuhan, perdengarkan suaramu kepada Tuhan. Perdengarkan suaramu kepada Tuhan. Tuhan sangat senang. Tapi karena dunia ini lebih dekat kepada saya dan saudara, maka saya sering berpikir dengan materi, dengan pakaian, dengan hal-hal yang tidak perlu untuk kebutuhan. Itulah yang membuat kita sering lupa kepada Tuhan. Mengapa kamu sibuk dengan belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu? Sibuk dengan itu, sibuk memikirkan ini, sibuk memikirkan ini. Kemarin, seminggu sebelum Pamasuk anak bendahara Sianipar, saya tahu dia gelisah. Saya lihat wajahnya sangat gelisah terkait dengan gereja ini. Dia takut, jangan-jangan nanti ada masalah. Pas pemberkatan, aduh malunya aku. Kalau misalnya gereja ini belum ditentukan untuk pemberkatan, mungkin akan dirombak tempatnya satu tempat. Tapi sudah ditempatkan di sini, dia bertahan. Karena sangat gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Lurah, RT sudah dipanggil untuk berkumpul mengenai gereja ini. Ya, saya juga mungkin begitu. Tapi dari selatan saya WA, saudara. Jangan takut. Baik Matupul atau Marpasu-Pasu, Tuhan akan jaga. Karena yang dilakukan adalah kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan menjaga gereja ini. Lalu dikatakan, terima kasih. Mungkin sakit takutnya hampir tidak melihat wajah Tuhan lagi, hampir tidak mendengar suara Tuhan lagi. Semua umat Tuhan hampir seperti itulah semuanya. Tapi hari ini kita diperdengarkan suara Tuhan. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah aku. Ya, kata Tuhan. Ayat 2, dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah, sendengkanlah telingamu, maka kamu akan sukses. Baik adanya. Pada waktu saya dapat kabar gereja kita ini ada masalah. Kata Bapak Pardede kepada saya, dia katakan satu masalahnya karena kita bukan orang dalam. Pak Pardede bilang sama saya, bukan orang dalam. Jadi nanti kalau sudah selesai nanti urusan gereja ini, sertifikat sudah selesai,
nanti pelayanan presbiterian pindah lagi. Katanya sama saya, ya kalau saya sih nurut, apa kata Tuhan saya nurut. Kalau memang gara-gara itu ya gak apa-apa. Dia mengatakan itu. Jadi nanti kalau sudah selesai urusannya, udah beres, karena ada yang mengatakan bahwa presbiterian itu adalah dari luar, bukan dari sekitar Pondok Lapa. Dengan demikian relalah pindah dari sini. Terus saya jawab, oh saya kesini panggilan Tuhan. Kalau memang itu yang terbaik, tidak ada kecewa. Baik bagi Tuhan. Semuanya baik bagi Tuhan. Semuanya baik bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah is the best. Dia adalah bos. Kalau kata Tuhan itu ya ikuti saja. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi saya mau bersaksi, saudara. Sebelum ada kejadian yang terakhir ini, biasanya kan kami kalau Kamis, Jumat buat doa semalaman. Karena banyak masalah di dunia ini, banyak masalah di gereja, rumah tangga, di mana anak semuanya banyak masalah. Jadi malam itu kami paksa hadir di hadapan Tuhan itu Kamis, Jumat, dan tempatnya di Pesanggerahan Selatan. Pada waktu itu 2 minggu sebelum terjadi ini kesaksian, saudara. Saya pimpin doa untuk gereja HBP. Nah, HBP masuk dalam pergumulan dan Al-Badung yang utama masuk. Saya berdoa dengan sebut nama El Manurung, saudara. 2 minggu sebelum kejadian, saya merinding setelah mendengar itu. Mulut saya mengucapkan itu. Saya berdoa, ya Tuhan, ada nama El Manurung yang membuat keresahan dalam jemaat itu, dan kami tidak mampu untuk melawannya karena kami lemah. Kami ini siapa? Tuhan beracara bagi kami. Tuhan beracara bagi El Manurung. Siapapun krunya, mungkin ada tersembunyi di balik jemaat itu. Hamba tidak tahu. Tolong Tuhan, selamatkan gerejamu. Tuhan lihat betapa capeknya bekerja, tapi lihat nama ini. Kita bergumul dengan gereja. Kita udah lupa dengan doa itu. Tiba-tiba Pak Pardede datang. Ada masalah di gereja kami. Masalah apa? Masalah apa sih? Dikasih tahu pertama, ada katanya jemaat yang tidak suka gereja itu dibuat jadi rumah ibadah. Loh, ya udah, nggak apa-apa, kita doakan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya baca di dalam 1 Korintus 5, 1 perikop, dikatakan pada ayat yang terakhir, barang siapa yang membuat kacau jemaat, yang membuat jemaat resah, usirlah dia dari jemaat itu. Saudara bisa baca 1 Korintus 5. Kejahatan-kejahatan yang diperbuat dalam gereja itu, maka tua-tua gereja itu berhak mengusir yang membuat kekacauan di gereja itu. Supaya apa? Supaya iblis berkuasa atas hidupnya dan tubuhnya binasa dan rohnya selamat. Hati-hati, jangan coba-coba membuat
keresahan di dalam rumah Tuhan. Ada hukumnya di dalam 1 Korintus 5, 1 perikop. Kejahatan apapun yang dilakukan yang meresahkan jemaat, tua-tua gereja berhak berkumpul dan berdoa supaya tubuhnya binasa dan rohnya selamat. 1 Korintus 5 ayat 5. Tuhan itu tegas dan Dia membuat kita berdiri teguh, tegas, dan gereja pasti menang. Saudara percaya gereja ini pasti menang? Tuhan Yesus menang. Ikuti jalan Tuhan. Jangan gelisah hati. Yang terutama, berikan telinga untuk Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu duniawi, yaitu tentang dunia ini. Mengapakah engkau membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Pikirkanlah untuk kehidupan ini. Gak usah yang lain-lain, untuk harga diri, gengsi, dan lain sebagainya. Supaya namanya bagus, supaya ini gak usah. Nanti juga nama kita bagus sendiri kok. Tanpa kita umumkan nama kita bagus, nanti bagus sendiri. Pikirkan. Roti di dalam hidupmu. Kemudian carilah apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, saudara? Berbuah. Kita berbuah, berdampak positif dimanapun kita berada, di pasar tahun, di mana saja kita berdampak positif. Tanpa kita promosikan, kita juga dihormati. Karena tidak ada hukum yang menentang Alkitab. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum kasih. Sejahat-jahat apapun manusia, kalau kita datang membawa kasih, dia akan lembut. Goloknya akan dilepas, jatuh goloknya. Kalau kita datang membawa kasih dari Tuhan, kita harus bersedia dirancang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemanapun kita bersedia dirancang Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh. Kalau kita mau dibawa ke tanah Kanaan, ayo ke tanah Kanaan. Pasti dalam perjalanan ke tanah Kanaan Tuhan sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan mana, daging, semuanya sudah dipersiapkan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir, marilah kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Itu dia yang terakhir. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat. Sebab tinggi, setinggi-tingginya, kita tidak tahu berapa kilometer jarak bumi dari langit, tidak ada yang tahu. Untuk itu perlu saksi kepada sesama manusia bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu berkarya melalui Yesus Kristus. Kita mau menjadi pelayan, kita mau menjadi pembawa kabar baik yang tidak mengenal Tuhan. Kita perkenalkan yang mau datang kepada Tuhan, kita datang kepadanya dan sampaikan dengan lemah lembut. Kemarin saudara, untuk menutup renungan singkat ini, saya mau jalan, tapi tiba-tiba saya ditelepon dengan orang roda 2.
ada masalah tentang anaknya. Saya ditelepon, kenapa ya? Di mana sekarang? Oh, di Pondok Kelapa. Boleh datang ke Pondok Kelapa? Boleh. Ada apa? Ya nanti saya ceritain. Saya kaget, cerita apa ini? Nantilah kalau udah sampai di sana saya sampaikan. Terus saya tunggu 15 menit, udah nyampe. Cepat banget, lari berapa ini orang. Terus, lo yang nelpon aku bukan itu yang datang, tapi orang Rawabaru juga. Saya lah, bukan Guru Simbol yang datang Guru Simarmata, walaupun sama-sama sangat dipanah. Masuk, duduk. Ada apa? Begini, anak saya mau menikah. Saya tahu mereka itu anggota HKBP Pulau Jahe. Saya sudah ke pendeta, ibu pendeta. Kalau pendeta Pulau Jahe kan perempuan juga ya. Saya sudah menghadap pendeta HKBP Pulau Jahe. Kemudian disarankan 6 bulan untuk kursus. Ya, itu sesuai dengan peraturan organisasi. Kita tidak boleh nabrak. Harus menjadi anggota organisasi yang baik dan tertib. Gak boleh main antar promo. Saya katakan, iya, bagus. Tetapi anak saya ini harus menikah bulan 5, tanggal 6. Gak bisa menunggu sampai 6 bulan. Karena calon istrinya mau pindah dan tidak bisa mengikuti kursus. Dan bisa mengikuti kursus selama 6 bulan. Jadi kalau tidak mengikuti kursus selama 6 bulan tidak bisa dinikahkan. Ya itu peraturan yang bagus. Harus kita ikut. Sebagai anggota ya harus ikut peraturan. Kalau enggak keluar, kalau enggak bisa. Terus mau diapain? Boleh nggak dinikahkan di Rawabaru? Kalau saya sih boleh aja, yang penting mereka itu masih gadis dan lajang dan jelas dia orang Kristen. Kapan? Kayak gitu ya. Tapi mamanya sambil nangis, iya kan? Sama bapaknya nunduk aja. Gak usah sedih. Tuhan Yesus gak pernah mempersulit kalau kita mau berubah. Tapi hari Minggu coba datang ke gereja dulu supaya dikenalkan sama jemaat. Tapi dijawab, gak bisa nang karena kalian mau hore-hore dinding. Tadi kata orang itu mau hore-hore dinding, langsung mau hore-hore dinding. Udah terserah kalian lah itu bilang kan. Minggu depan lah ya, boleh lah. Terus dia bilang seperti ini, kami ini orang susah. Berapa bayarnya? Tadi saya udah tahu kamu orang susah. Kalau kamu tidak susah, kalau kamu tidak kesulitan, tidak mencari saya. Semua yang mencari saya yang Rawabaru dalam urusan ini, saya tahu orang-orang susah, orang-orang yang kesulitan. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya gereja otonom. Gak ada seperti HKBP, ada organisasi yang sangat bagus. Kalau saya otonom, jadi saya bebas dan diakui di negara. Coba kalau lihat namaku di Kementerian Agama, ada namaku di situ. Jadi walaupun saya otonom, saya tidak bisa main-main. Saya bilang sama ibu itu kan, terus saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, rupanya dia nangis karena mantunya ini Islam. Dibaptis di mana? Boleh saya baptis, bawa sekarang saya baptis dia. Saya ceramain 45 menit. Saya hanya kasih tahu Tritunggal. Tidak mau saya ngasih banyak-banyak, ntar bablas gak tinggal di otaknya. Saya bilang,
Mau saya banyak-banyak 6 bulan, malah ada tinggal di otaknya itu. Setengah jam aja, kasih satu, sedikit aja kasih. Biar dia takut, biar dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Sekarang dibaptis, katanya. Hari Minggu bawa dulu. Pulang gereja, minggu depan. Pulang gereja, bicara sebentar, nanti saya bawa ke kolam renang. Saya jelasin, memang baptisan itu sama sih. Atau baptis perci, baptis selam, baptis pakai selam, sama aja ini. Yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu udah sah, udah termaterai. Tapi karena ini dari Muslim, ya saya bawa ke kolam renang, biar ada ingatannya. Biar ada diingat, oh kalau orang Kristen rupanya kalau baptis ditenggelamkan katanya. Nanti saya selamkan aja di kolam renang. Biar ada uniknya. Kalau sama aja, segitu. Oh gitunya. Ya udah, hari Minggu kalian mau hori dinding kan? Rupanya untuk orang Muslim ada juga hori dinding. Jadi kita ada rekor hori dinding. Satu yang saya minta surat keterangan dari bapak dan ibunya bahwasanya dia masuk Kristen atas persetujuan orang tuanya. Kalau ada kakaknya kandung yang sudah dewasa, dia juga ikut tanda tangan. Saya bilang, katanya iya. Kalau itu ada, saya kerjakan. Jadi pulang dari Pondok Kelapa, mereka segar. Ada solusi. Tanya lagi mengenai dana. Berapa dananya? Saya melayani Tuhan. Tidak dibayar. Karena apa tadi? Romamu akan nasomar heaven. Ada air dari Tuhan, ada anggur dari Tuhan. Jadi saya bilang aja, ya, kalau memang ada uangmu, nggak tega, kalau nanti ada orang kur, kasihlah sama yang kur itu. Mereka senang kalau kasih ini. Saya bilang gitu, senang mereka. Oke, iya, kerjakanlah kerjaan, jangan pikirkan saya. Mereka pulang dan mereka senang sekali. Dari mana aku tahu senang? Udah balik pun masih dibalikkan kepalanya. Makasih nanya sampai 3 kali. Masih bilang, masih balik. Itu dari situ aku tahu dia senang. Dia senang karena yang kita berikan adalah yang berasal dari Tuhan, yang baik yang kita berikan. Jadi dalam pelayanan ini adalah sesuai dengan karunia-karunia, yaitu pemberian Tuhan yang gratis dan kita mau gunakan. Di mana karunia kita? Mari kita lihat, kita pertajam. Maka peka kepada Tuhan itu semakin ada di dalam kehidupan kita. Mari kita peka kepada Tuhan, kita dengarkan suara Tuhan, supaya kita menjadi orang yang atau jemaat atau umat Tuhan yang berbuah. Pohon dikenal dari buah, dikenal dari apa tadi? Dari pohonnya. Buah yang dari Tuhan Yesus adalah buah yang diakui di bumi ini. Dari 8 penjuru mata angin, buah ini diakui dan sangat dinikmati oleh semua manusia. Amin. Kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan lagi, hidup ini adalah kesempatan.
Tuhan beri hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai buah yang berasal dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kami adalah ranting-ranting yang melekat kepada pohon itu. Kami tidak bisa mandiri, Tuhan. Jika kami tidak melekat kepada pohon itu, maka kami akan layu, mati, dan tidak berbuah. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Engkau masih mengajak kami untuk mencari wajah Tuhan. Engkau masih mengajak kami untuk menyendengkan telinga kami. Engkau masih mengajak kami untuk mendengarkan pembicaraan-Mu, supaya relasi kami dengan Engkau tidak pernah terputus. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh mengasihi kami. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali Tuhan tidak mendengarkan suara-Mu, karena kebanyakan kesibukan dalam dunia ini. Tuhan, Engkau Maha Tahu dan Maha Pengampun, dan Engkau juga Tuhan yang selalu ingin berbicara kepada kami, walaupun sesungguhnya Engkau tahu apa kebutuhan dan keperluan kami, namun Engkau sangat rindu akan suara kami. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau yang selalu membuka mulut kami untuk datang pada waktunya, di rumah kami, dimanapun kami berada, berbicara kepada-Mu. Karena Engkau mendengarkan setiap pembicaraan antara kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan rangkaian ibadah ini. Silakan duduk dengan memberikan persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan Junjungan 499 Langkah Suara di Jalan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, renungan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Bapa, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Berkatilah supaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk mendatangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan berkatilah kami umat-Mu yang memberi. Tambahkan rezeki kami, berikan melimpah-limpah bagi kami, dan jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari terjemahan nomor 438. Tuhan, kami tahu bahwa ibadah ini berjalan dengan baik atas pimpinan Roh Kudus. Amen. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu? Sepulangnya pun kami dari rumah-Mu yang kudus ini, Engkau juga terus berbicara kepada kami. Meski hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara bagi kami, supaya kami juga berbicara kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih firman-Mu yang menghidupkan kembali iman kami. Terima kasih supaya kami terus berkomunikasi kepada Tuhan, membangun relasi terus kepada Tuhan, supaya kami terus berkemenangan dalam tantangan apapun dalam hidup ini. Bapa, khususnya untuk gereja-Mu di Pondok Kelapa ini, gereja ini milik Tuhan, bahkan dimateraikan oleh darah-Mu yang
Kristus yang mempunyai gereja ini. Dan semua umatnya, jemaatnya, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, Tuhan tidak terbatas mengenal namanya pribadi lepas pribadi. Tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan, seberapa mereka yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, minta tolong supaya gereja ini selamat, untuk tempat mereka beribadah, berbicara kepada Tuhan, menerima air hidup, dan menerima roti dan anggur dari tempat ini. Tuhan, jangan biarkan kuasa iblis setan menang di tempat ini. Jangan biarkan iblis bertepuk tangan di tempat ini. Tetapi Tuhan Yesus yang menjaga gereja ini. Kami berdoa untuk uluan di tempat ini supaya menjadi orang yang tegas dan berani melakukan suara kenabian, menyuarakan suara kenabian di tempat ini. Siapa yang membuat khianat, tersesat, bahkan kekacauan di tempat ini, berani menyuarakan suara yang tegas, suara kenabian, mengusir dari tempat ini, supaya yang lain tidak terseret dengan kejahatan. Demikian firman-Mu, supaya tua-tua berkumpul berdoa dan menyerahkan orang-orang jahat, pengancam-pengancam di gereja ini ke tangan iblis, supaya jiwanya selamat dan tubuhnya binasa. Inilah firman yang kami pegang ya Tuhan, supaya kami lebih berani lagi berjuang di gereja ini. Firman-Mu tegaskan bagi kami dan bagi ketua yayasan juga Tuhan, yang terus Engkau pakai untuk mempertahankan harta benda di tempat ini. Dengan ketulusan hatinya, dengan murni, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya. Karena banyak keajaiban dan mujizat yang Kau nyatakan bagi keluarga ini, khususnya kepada Bapak kekasih ini. Tuhan, Engkau terus membuat kekuatan, nyatakan kemenangan dari kepalanya sampai ujung kukunya. Dia berani Tuhan menyatakan yang benar, dan dengan suara lantang musuh-musuhnya dihentak dengan tegas, dan mereka mundur tidak berdaya, karena mereka adalah utusan-utusan iblis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang berjuang, bahkan yang pokal untuk tetap mendirikan gereja ini di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan. Bagi yang bukan umat di tempat ini, tapi mereka mencampuri urusan gereja ini, siapapun mereka, Tuhan tidak terbatas untuk mengenal mereka. Tuhan, beracara Engkau bagi mereka semuanya. Kami mau Tuhan, supaya Engkau menampakkan kasih-Mu kepada mereka, pribadi lepas pribadi. Dan bagi kepemimpinan di Pondok Kelapa ini, itu Lurah Rasiki, bukan secara kebetulan Engkau tempatkan di tempat ini untuk memudahkan urusan kami. Tuhan, setiap kali, setiap saat, ingatkan supaya dia tetap mengatakan bahwa rumah Tuhan tidak boleh diotak-atik oleh manusia. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapak. Kami juga berdoa untuk semua program gereja ini, baik itu pengasuh-masuhan, untuk apapun itu Tuhan, untuk pembinaan sintua-sintua, supaya sintua-sintua bukannya hanya sintua-sintua biasa saja, tapi menjadi sintua yang spektakuler, yang berani menyuarakan suara kenabian dari gereja ini sampai ke ujung dunia. Kami percaya Roh Tuhan berkuasa bagi setiap pelayan-pelayan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Presbyterian Roh Bandung. Gereja Presbyterian Roh Bandung juga milik Tuhan. Engkau pakai terus untuk menyatakan bahwa kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan semua dunia ini, dan menjadikan manusia, menjadikan umat-Mu mempunyai iman yang melonjak, mengalahkan dunia ini. Kami percaya Tuhan akan nyatakan melalui Gereja Presbyterian Roh Bandung. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tertinggi Presiden sampai ke tingkat RT, baik siapapun mereka Tuhan yang menggerakkan roda pemerintahan ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah mereka Tuhan bekerja dengan tanggung jawab, menerima amanah daripada Tuhan, tidak menjadi orang yang serakah,
menjadi kepentingan pribadi. Kami mau supaya Tuhan yang mengawasi mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang rindu datang pada sore hari ini tetapi tidak dapat hadir. Kami tetap doakan supaya mereka juga dapat bersekutu dengan kami pada sore hari di tempat ini. Terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan saja mendengarkan karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah berdampak positif dimanapun saudara berada, supaya buahmu dapat dinikmati sekeliling, terlebih dinikmati oleh Tuhan Allah. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selalu puji nama Tuhan. Ibadah kita berjalan dengan baik karena Roh Kudus.